Shalom Bapak Ibu. Mari memberi salam kanan kiri muka belakang. Katakan damai sejahtera bagimu. Berbagi sukacita di hari ini. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah melalui video penuntun live streaming kanal YouTube GPIB Jemaat Peniel Palembang. Ada beberapa catatan Bapak Ibu, tolong lihat ayat 1. Menarik nih, dia bilang bersyukurlah. Bersyukurlah, serukanlah namanya. Kata bersyukur ini dari kata benda todah. Todah itu orang yang mengangkat tangan dan memuji. Orang yang mengangkat tangan dan memuji. Sehingga lahirlah kata verb atau kata kerja yadah. Yadah berarti orang yang bersyukur, memberi apresiasi tentang apa yang disyukuri. Maka ketika bicara soal bersyukur atau beriadah, itu berarti orang mengucapkan apa yang dia sudah terima. Tidak heran Bapak Ibu akan menemukan pada bagian B-nya yang kita balas tadi dari mimbar kecil. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, ini dia. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Orang yang beriadah atau mengucap syukur, orang yang mengucapkan apa yang dia alami dari apa yang Tuhan buat. Berapa banyak dari tiap orang percaya mengatakan aku bersyukur. Lalu ketika ditanya, lu syukurin apa? Pokoknya bersyukur. Ternyata enggak tepat. Yadah dimaksud adalah bukan cuma mengucapkan bersyukur, tetapi menyebutkan apa yang sudah engkau alami dari perbuatan-perbuatan Allah. Ini catatan yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, kita menemukan juga hal yang menarik dari ayat yang kedua. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Ternyata kegiatan bernyanyi, kegiatan bermazmur, yang juga berarti memuji namanya itu, punya maksud. Maksudnya ada di ayat 2 bagian B yang kita balas dari ucapan mimbar kecil tadi. Percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Engkau bersukacita, engkau memuji Allah. Engkau bersukacita, engkau bernyanyi. Engkau bersukacita, engkau bermazmur. Di saat yang sama engkau sedang menyaksikan dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tadi orang beriadah, orang akan menyebut apa yang Tuhan buat. Sekarang ketika orang bersukacita, dia bermazmur, dia menyanyi memuji Tuhan, secara tidak langsung dia sedang mengatakan Tuhan itu baik. Dan tahukah Bapak Ibu, perbuatan bernyanyi dan bermazmur ternyata setara dengan percakapkanlah perbuatan-perbuatan Allah. Di dalam ibadah, lokasi manakah yang menjadi fokus orang menceritakan perbuatan-perbuatan Allah? Mimbar. Mimbar dalam ibadah adalah salah satu cara seorang pelayan firman menyampaikan perbuatan-perbuatan dan kehendak Allah. Dan ini menarik, orang yang bersukacita, orang yang bermazmur, orang yang bernyanyi, itu setara dengan orang yang memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Dan mohon maaf, karena ini di YouTube toh, pemahaman bisa berbeda. Saya mau katakan, ketika saudara bernyanyi, bermazmur, dan memuji Allah, saudara sedang membuat mimbar kecil untuk menceritakan dan memberitakan kepada orang lain tentang siapa Tuhan. Jadi betapa dahsyatnya kekuatan mengucap syukur, kekuatan bernyanyi, kekuatan memuji Allah. Harus sering-sering bernyanyi Bapak Ibu untuk memuji Tuhan. Karena di saat yang sama engkau sedang membangun mimbar kecilmu untuk memberitakan tentang Allah yang luar biasa. Ini catatan saya yang kedua. Perbuatan-perbuatan apakah, ketiga ya, perbuatan-perbuatan apakah yang Tuhan buat? Perbuatan-perbuatan apakah yang Tuhan lakukan? Tolong lihat ayat yang kelima. Saya juga terkejut. Wow, ada satu istilah yang menarik. Perbuatan-perbuatan apakah? Satu, mujizat-mujizat. Itu sudah biasa kita dengar. Perbuatan-perbuatan apakah? Hal-hal yang baik. Itu sudah kita biasa dengar. Tetapi yang kedua, penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Wow. Saya ulangi. Ternyata ada dua jenis perbuatan Allah. Mujizat-mujizat dia kerjakan, mengalami kebaikan saudara, perbuatan-perbuatan Allah yang baik, yang luar biasa dalam bentuk mujizat saudara alami, saudara ceritakan.
Tetapi adakah orang yang bilang begini, saya mau memuji Tuhan loh. Kenapa? Baru saja Tuhan hukum saya sekeluarga. Ini menarik Bapak Ibu. Ternyata perbuatan mengucap syukur, perbuatan memuji Allah, mengagungkan Tuhan, bukan cuma soal kebaikan yang engkau kecap, tetapi hal-hal yang barangkali tidak menyenangkan engkau terima sekalipun dari Allah. Istri Ayub bilang begini, berhentilah memuliakan Tuhan, lihat kondisimu. Dan dia mengatakan, apakah engkau perempuan gila? Gila loh dia bilang, yang hanya mau menerima apa yang baik dari Tuhan dan tidak yang buruk. Saya mau katakan hal yang luar biasa ini kepada saudara, bahwa ternyata perbuatan mengagungkan Allah, memuji dan memuliakan namanya, bukan cuma soal apa yang engkau baik yang menyenangkan saudara dari Tuhan, tetapi soal hidup, pergumulan, tantangan, jatuh bangunmu, engkau harus tetap mengagungkan Tuhan. Amin. Oh, ini baru orang Kristen. Karena bukankah banyak orang lebih senang mengucap syukur untuk hal yang baik, dan rasanya lebih cenderung untuk kemudian mengeluh. Orang Israel lebih cenderung bersungut untuk sesuatu yang tidak nyaman. Hari ini kita ditantang hal yang luar biasa. Perbuatan yada, perbuatan bermazmur, karena dua alasan, hal yang baik maupun penghukuman dari Allah. Terakhir, saya mau kasih bukti. Tolong lihat ayat 7 sampai 11, bahkan seluruh pasal 105. Bapak Ibu akan menemukan kalimat-kalimat aktif. Ia ingat untuk selama-lamanya, ayat 8, ayat 9, yang diikatnya dengan Abraham, ayat 11, firman-Nya, ayat 16, ketika ia mendatangkan, kalimat langsung, Tuhan bikin ini, Tuhan bikin itu, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Apa maksud saya? Ini mau menguatkan poin yang ketiga. Orang bersyukur berdasarkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Orang bersyukur bernyanyi berdasarkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ia bikin ini, ia bikin itu, ia bikin ini, bukannya itu. Bukan aku mengalami ini, aku bersyukur. Aku mengalami itu, aku bersyukur. Aku mengalami ini, aku bernyanyi. Salah. Orang bersyukur, orang bernyanyi karena Tuhan bikin, bukan apa yang aku terima. Aku bersyukur karena Tuhan buat ini, Tuhan buat itu. Bukan aku bersyukur karena aku terima ini dari Tuhan, terima itu dari Tuhan. Itu pasif. Ini Tuhan yang aktif, bikin ini, bikin itu. Apa artinya? Perbuatan bersyukur, perbuatan bernyanyi, engkau beriadah, bukan soal apa yang engkau alami di bawah, tapi apa yang Tuhan buat dari atas. Maka engkau sakit sekalipun, menderita sekalipun, itu apa yang engkau alami. Yang harus engkau pikirkan apa yang Tuhan buat dari atas. Jatuh sekalipun aku, menderita sekalipun aku memandang Tuhan apa yang Tuhan buat. Sebab rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Makanya orang bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau saudara hanya mengucap syukur berdasarkan apa yang engkau alami di bawah, engkau akan gagal mengucap syukur dalam kesakitanmu. Engkau akan gagal mengucap syukur dalam dukamu. Engkau gagal mengucap syukur di tengah pandemi. Sebab saudara hanya mengucap syukur tentang apa yang engkau alami di bawah. Tapi kalau saudara mengucap syukur tentang apa yang Tuhan buat, mau hitam sekalipun perjalanan hidupku, mau berat sekalipun pikulan itu, aku enggak peduli. Selama aku tahu yang Tuhan rancangkan adalah damai sejahtera. Amin. Itu kekuatan Bapak Ibu, supaya orang mampu untuk beriadah di tiap-tiap kesempatan, di tiap-tiap hari. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Hari ini Bapak Ibu, kita memasuki minggu Advent ketiga, dan ditandai dengan penyalaan 3 lilin. Lilin ketiga ini warna merah muda. Minggu Advent ketiga ini juga sering disebut sebagai Minggu Gaudete, yang disimbolkan dengan warna merah muda lilin yang dinyalakan. Gaudete itu adalah sukacita, dimaknai dari peristiwa Efrata, padang gurun,
ketika malaikat bernyanyi, ketika malaikat memuji Tuhan dan menyampaikan berita telah lahir Raja Keselamatan, lalu para gembala merespon dengan sukacita dan dorang jalan kaki menuju ke tempat di mana Yesus lahir dengan penuh sukacita. Makanya minggu ketiga disebut Gaudete, minggu sukacita, atas respon berita sukacita yang mereka terima dari para malak di padang Efrata. Hari ini pun saya mau katakan kepada saudara, di minggu Advent ketiga, kekuatan bersukacita, tolong lihat ayat 3. Bermegahlah di dalam nyamannya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Bagaimana mungkin saya bisa beriada bukan berdasarkan apa yang saya alami, susah sekali hidupku, tapi berdasarkan apa yang Tuhan buat. Saya nggak ngerti juga apa yang Tuhan buat. Bagaimana saya bersyukur? Engkau harus memiliki sukacita duluan. Kalau nggak sukacita, susah bersyukur. Maka cara sukacita yang sederhana adalah carilah Tuhan. Carilah Tuhan di gumul imanmu. Carilah Tuhan di susahmu. Carilah Tuhan di tantangan yang tak mudah untuk bersukacita hingga bisa beriada. Karena konsep bersyukur dimulai dari hati yang bersukacita. Dan untuk bisa bersukacita di dalam segala hal jatuh bangun, ayat 3 bilang orang-orang yang cari Tuhan. Maka hal pertama mau dibawa pulang adalah cari Tuhan Bapak Ibu. Di minggu Advent ini, so dekat minggu Advent keempat, 1 minggu lagi, maka kemudian pohon Natal yang gersang ini akan dihias full sebagai tanda orang sudah memasuk masa minggu Advent keempat untuk perayaan Natal. Apapun yang masih mengganggu Bapak Ibu di hampir penghujung tahun ini, saya tahu tahun ini tahun berat. Tanggal 24 kita nyalakan lilin. Ada beberapa keluarga yang mendapati anggota keluarga tidak ada lagi. Saya tahu, kenal jemaat, beberapa yang berduka, mau nggak mudah. Beberapa efek bisnis dan usaha saudara hancur karena kondisi ini. Saya mau katakan, apapun yang terjadi, jangan kehilangan sukacita saudara. Tetaplah bersukacita. Kita sudah nyalakan lilin merah muda, supaya di tiap-tiap rumah, kendati pun harus menangis, engkau tetap memuliakan Allah. Selamat memasuki minggu Gaudete, minggu sukacita, masa Advent ketiga. Tuhan berkati saudara. Amin.